membuat kan wisata itu tidak ada pemasukan. Nah, dengan adanya camper van salah satunya camper teman-teman yang bergerak kayak Everyday Holiday dan yang lain dan teman-teman komunitas CVA mereka masuk ke desa wisata untuk meningkatkan potensi wisatanya. Caranya seperti apa? Kita mengenalkan sebuah wisata yang tidak berkerumun tapi berkelompok dan memberikan manfaat yang baik dengan tetap menjaga jarak. Muncullah teman-teman camper van inilah akhirnya. Atau kalau kita bahas tentang CVI, itu juga bisa disebut Camper Van Indonesia itu adalah, atau disingkat CVI. Nah, itu sebenarnya juga sudah resmi oleh Badan Hukum dan diakui pemerintah sebagai keputusan Menteri Hukum dan HAK. Ini sudah bisa dibaca di situ. Nah, itu juga sudah muncul di situ. Dan kurang lebih, anggotanya kurang lebih ada di seluruh Indonesia, ada sekitar 55.000 dari seluruh di Indonesia. Mereka dari yang camping dengan sederhana, dengan adanya roof tent, dengan tenda yang di bawah, atau apapun itu, mereka semua berkumpul di situ, dari membangun mobil camper beneran, sampai dari mobil yang ala-ala camper. Semuanya bergabung di situ. Nah, sedangkan untuk yang di Jogja sendiri, itu memiliki kurang lebih untuk register non-membernya ada sekitar 1.000 anggota. Dan untuk member anggotanya sendiri yang sudah terregistrasi di WhatsApp ada kurang lebih sekitar 200 anggota. Dan ini CVA di Jogja, ini kan role kita juga dari CVA pusat di Indonesia, kita juga dapat menjadi role model dalam kepengurusan, pengelolaan, dan kegiatan yang dapat menjadi percontohan bagi komunitas CVA di seluruh Indonesia. Dan CVA Jogja juga menjadi regional pertama mempunyai kelengkapan struktur. Ini jadi yang pertama teman-teman berkumpul di sini memiliki ADART-nya sendiri. Nah, kalau kita ngomongin akhirnya Camper Van Indonesia, dia adalah menjadi alasan terbentuknya chapter Jogja Istimewa, karena ini adalah sebuah hobi yang akhirnya mereka berkumpul, lalu memiliki sebuah keunikan tersendiri. Nah, ini akhirnya menjadi pelopor dan menjadi potensi di teman-teman wisata yang lainnya. Latar belakangnya mendukung dan mengusung konsep nomadic turis. Jadi harapannya bahwa nomadic itu nggak hanya sekedar kamu stay di sebuah homestay, tapi bagaimana berwisata di Yogyakarta itu harapannya bisa 10 hari atau 6 hari berpindah-pindah dari desa wisata A ke desa wisata B. Gitu ya, karena ada potensi-potensi yang menarik sekali yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya, kesamaan hobi dan background. Nah, itu hampir sama, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, dan CVM mampu menjembatani jarak yang terbentang ya, antara budaya yang sering tidak dapat diungkapkan, walaupun nanti kita berada di Jogja ini banyak sekali akulturasi budayanya yang mungkin bisa dinilai dengan cara camping, karena ada cerita-cerita menarik dari setiap desa wisata nantinya di situ. Nah, kalau kita ngomongin program kerjanya CVA sendiri, kurang lebih hampir tiap bulannya selalu ada kegiatan, yaitu adalah camping bareng dan yang lainnya, sehingga teman-teman CVA sendiri yang berada dalam komunitas secara individu yang memiliki camper itu ketika berkumpul tidak hanya sekedar ngecamp menikmati alam, tapi ada manfaat yang bisa diberikan dari setiap camping itu sendiri. Itu untuk small eventnya yang setiap bulannya selalu diadakan. Nah, untuk medium eventnya sendiri kurang lebih kita punya beberapa program, salah satunya jelajah budaya, yaitu tadi bahwa camping berada di Yogyakarta itu nggak cukup sehari menginap di Jogja untuk menikmati sebuah potensi. Karena dengan adanya banyaknya jelajah budaya, kita bisa 3 hari, 1 hari berada di desa Bantul, desa Sleman, dan yang lainnya, karena itu ada potensi-potensi wisata yang ada di situ semuanya. Selanjutnya adalah program kerja Big Event-nya nanti ke depannya itu adalah Jogja Nomadic Festival, bagaimana kita akan mengenalkan bahwa festival tentang dunia nomadik seperti ada camper van atau camping dan yang lainnya bisa memberikan dampak kepada teman-teman yang lain untuk bisa menikmati bahwa camper ini tidak hanya untuk segolongan orang gitu ya, tapi bisa dinikmati oleh siapapun. Contoh bisa rental ke Everyday Holiday atau rental ke campervan.id gitu ya. Itu semua bisa dilakukan. Jadi semacam kita banyak sekali penyedia rental camper. Contoh di Jogja ada kurang lebih ada sekitar 4 kalau nggak salah. Dan goals-nya itu sendiri yaitulah menjadikan Yogyakarta barometer wisata nomadik dan menambah dan memunculkan
set baru di DIY. Nah, akhirnya tujuan dari adanya CVA itu sendiri tidak hanya mengelola teman-teman yang punya camper, tapi kita juga mencoba untuk mendekati teman-teman desa wisata untuk mampu menjadikan mereka sebagai base untuk camper-camper ini. Mungkin kurang lebih kayak gitu yang bisa saya sampaikan terkait di CVA Yogyakarta. Mungkin itu, Mbak moderator, ada yang mau ditanyakan atau nanti monggo lanjut aja. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya ya. Tadi kita sudah dijelaskan mengenai Camper Van Indonesia dari Pak Okta ya. Nah, oke. Selanjutnya saya juga ingin mengenalkan nih dari keluarga Cekidot. Nah, ini saya cek ada YouTube-nya ya. Nah, ini teman-teman boleh di-subscribe ya. Nah, saya mau memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Halo Pak Bimo, apa kabarnya Pak? Halo Mbak Cynthia, halo semuanya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas undangannya untuk keluarga Cekidot diundang sebagai pembicara untuk sharing-sharing. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya biasa dipanggil Pace Bimo. Nah, Pace itu singkatan dari Papi Kece, asik. Jadi Kece itu adalah singkatan dari keluarga Cekidot gitu. Jadi kami adalah keluarga kecil yang sedang belajar untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan motorhome yang kami bangun sendiri untuk menjelajahi ke Indonesia, yang pasti dimanapun roda rumah Kece ini berputar bisa dilalui, maka kami akan menuju ke sana. Jadi di sini saya hanya ingin saya tidak sempat, mohon maaf, tidak sempat menyiapkan bahan presentasi seperti video seperti teman-teman yang lain karena ya ada kesibukan-kesibukan yang harus saya selesaikan. Ini juga nih sekarang nih posisi saya ini lagi di bengkel, di mana biasa lah ya, rumah Kece ini lagi besok mau melakukan kir, jadi aksesoris yang ada di rumah Kece ini harus dicopot-copotin dulu nih. Jadi ini lagi di bengkel banget dari tadi. Kalau dilihat video pasti celingak-celinguk. Nah, itu karena ada, Bang ini gimana, Bang ini gimana gitu. Nah, jadi singkat cerita aja, sebenarnya saya keluarga Cekidot ini seperti tadi disampaikan, keluarga kecil yang melakukan ke Indonesia, hanya ingin belajar ke Indonesia. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, mungkin juga sudah banyak para teman-teman semua, senior-senior yang sudah melakukan perjalanan ke Indonesia dengan kendaraannya masing-masing. Tapi mungkin untuk di Indonesia, kami keluarga Cekidot ini adalah keluarga yang pertama melakukan keliling Indonesia menggunakan motorhome dari bis. Karena memang belum ada di Indonesia yang benar-benar jalan nomaden, artinya murni tidur di dalam motorhome ya, camper van ini gitu. Nah, jadi cuma sedikit berbagi pengalaman. Yang pasti kalau teman-teman, seperti yang Om Limbert bilang tadi, ini pasti impian banyak orang, termasuk impian dari masa kecil. Saya juga sama. Dari masa kecil saya senang memang jalan-jalan dan saya ingin memiliki kendaraan yang bisa dijadikan rumah tinggal juga. Dimanapun saya jalan, saya berhenti, saya bisa tidur, saya bisa istirahat dimanapun berada. Cuman memang kalau di Indonesia ini kan bisa dikatakan masih belum support dalam segala hal. Kan gitu. Nah, cuman alhamdulillah dengan kenekatan saya dan mengajak keluarga beserta istri dan anak yang diajak nekat juga, akhirnya kita wujudkanlah bikin motorhome ini untuk melakukan perjalanan dan mengenal Indonesia lebih dekat dalam segala hal, baik budaya, agama, kuliner, alamnya tentunya, dan yang terpenting adalah masyarakat lokalnya. Karena mungkin banyak sekali pertanyaan selama saya perjalanan ini, yang paling sering ditanyakan adalah parkirnya di mana dengan kendaraan sebesar itu. Terus makannya gimana? Nah, itu sebenarnya hal-hal sepele ya. Jadi kalau bicara parkir di mana, kalau kami mungkin bisa dikatakan 80%, hampir 90% kami itu parkirnya di tempat-tempat yang memang belum menjadi camping area. Artinya belum menjadi tempat camping umum gitu. Jadi memang kita benar-benar mencari tempat-tempat yang
kira-kira itu memang bisa dinikmati dengan yang kami mau, dan kami juga bisa menceritakan bahwa oh di sini ada tempat lo yang bagus gitu. Jadi kalau selama perjalanan ini kami mungkin 80 hampir 90% kami stay-nya di tempat-tempat yang belum menjadi campsite yang seperti tadi teman-teman ceritakan. Nah, di situ kenapa? Karena dalam perjalanan ini saya tidak hanya ingin menikmati alam. Nah, ternyata pada perjalanannya adalah menikmati alamnya itu sangatlah mudah. Sangatlah mudah dan gratis sebenarnya. Nah, cuman yang mahal bagi saya adalah ketika saya bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, sehingga saya mengenal budaya lokalnya, baik dalam segi kulinernya, terus adat budayanya. Nah, itu yang ternyata yang paling luar biasa. Jadi nikmati alamnya itu gampang sekali. Nah, yang terpenting tips dari saya pribadi, karena kebetulan kendaraan yang saya gunakan ini adalah kendaraan yang tidak wajar, seperti teman-teman lihat, seperti teman-teman tahu gitu. Saya menggunakan bis berukuran 3/4, artinya bis medium ya, di mana memang ternyata juga ketika saya jalankan juga banyak jalan-jalan yang kita jangan bicara jalan raya ya. Kalau jalan raya udah pasti kendaraan sebesar tronton juga sudah bisa dilalui. Tapi kendaraan-kendaraan ketika kita ingin menikmati alam lebih dekat, itu banyak sekali yang belum support. Artinya untuk kendaraan kami pribadi. Cuma di YouTube kami tuh kami selalu ceritakan tentang kalau rumah kece ini bisa masuk ke sini, berarti camper van teman-teman yang lain pasti bisa. Kalau unitnya masih di bawah ukuran rumah kece, paling itu. Jadi tipsnya adalah ketika saya ingin datang dan berparkir di tempat yang saya mau, ini konteksnya bicara yang tidak ada warga sama sekali. Artinya benar-benar alam lepas, misalkan pantai lepas yang jauh sekali dari pemukiman warga. Yang paling pertama saya cek adalah kontur tanahnya dulu. Kontur tanahnya ini aman nggak untuk kendaraan pribadi saya dengan bis berukuran medium ini. Nah, kalau tanahnya sudah aman, saya juga harus yang kedua adalah kita harus mengetahui area kita untuk apabila terjadi sesuatu hal dengan posisi yang siap tancap gitu. Jadi jangan sampai kita bikin cari posisi yang benar-benar cantik untuk kita nikmati dengan Instagramable atau lain sebagainya, tapi terjadi apa-apa kita susah. Nah, itu tips kedua. Jadi bagi saya tips dari saya itu cek konturnya dulu, aman apa enggak, ini mudah longsor atau tidak, ini kalau kita di tepi sungai ini bakal banjir dengan cepat atau tidak, kalau kita parkir di bawah pohon ini kuat atau tidak, mudah patah atau tidak. Ya memang kalau bicara kodrat alam kita tidak bisa melawan, tapi setidaknya kita sudah waspada dari awal. Nah, yang kedua tadi itu adalah kita harus cari posisi. Nah, yang ketiga, pastikan bahwa kalau saya sih sebenarnya percaya sama hati. Ketika saya mau berparkir, kita rasa dalam segi mistis, kita rasa aman. Oke. Jadi teman-teman jangan mikirin dulu bahwa tempat ini angker apa enggak ya. Jangan. Karena menurut pengalaman saya adalah hal-hal mistisnya itu, angkernya itu kalau misalnya kita sudah pikirkan itu dulu. Gitu, sudah pikirkan itu dulu di dalam pikiran, apalagi dapat informasi begini. Nah, itu tertanam sehingga itu membuat kita punya rasa takut untuk hal-hal mistis. Nah, jadi itu dibelakangkan. Nah itu untuk masalah keamanan dari hal mistis. Kalau keamanan untuk manusia, kalau saya pribadi, yang terpenting adalah semua sudah terkunci dengan baik, semua sudah terjaga dengan baik. Insya Allah kejahatan itu ya mereka juga bingung mau ngapain, kecuali ya mereka nekat gitu. Tapi sih sejauh ini saya tidak pernah mengalami hal itu. Nah, sekarang yang kedua, kalau misalkan kita stay di tempat yang ternyata memang ada pemukiman. Yang pertama adalah selain tempat itu bagus, teman-teman harus cek dulu perizinan dari warga. Ini bicaranya saya camping di tempat di luar camping ground yang seperti teman-teman tadi ceritakan ya.
Nah, jadi pastikan tempat itu adalah tempat yang memang bisa menerima kita sebagai pendatang. Permisi dengan tuan rumah, dengan artinya warga setempat. Kalau diizinkan, insya Allah, ya ini menurut pengalaman saya dan saya jamin kepada diri saya pribadi sih ya. Ya mungkin juga jadi pengalaman buat teman-teman. Kalau kita sudah izin, kita komunikasi dengan warga setempat, semuanya aman, terkendali. Justru yang paling saya kaget ketika saya melakukan perjalanan ini adalah biaya pengeluaran saya itu lebih besar hidup di rumah daripada hidup di motorhome. Terutama dalam segi makanan. Gitu. Jadi kalau di motorhome ini ketika saya di satu tempat komunikasi dengan warga, itu warga dengan sangat berbesar hati mereka menerima kita dan mereka memberikan makanan, cemilan yang mereka punya, makanan yang mereka punya, hasil kebun yang mereka punya itu mereka berikan secara cuma-cuma tanpa imbalan suatu apapun. Nah, gitu. Jadi itu tips-tips yang paling pertama teman-teman harus siapkan dulu untuk melakukan perjalanan ini. Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan berapa modalnya, berapa duitnya, dari mana sumber uangnya, itu sebetulnya pertanyaan yang nggak perlu kita tanyakan kepada siapapun. Itu tanyanya sama diri kita. Siap gak kita mau jalan, siapin duitnya, terus pemasukannya dari mana? Gitu. Nah, hanya berbagi pengalaman, saya rasa juga teman-teman juga sudah banyak yang memiliki pengalaman yang jauh lebih luar biasa. Saya cuma menceritakan pengalaman saya, sedikit perjalanan saya menggunakan motorhome yang terbuat dari bis berukuran medium, hanya itu aja. Dan saya cuma bertiga, tanpa ada kru apapun, saya nyupir sendiri, apa-apa saya sendiri, ya kalau darurat tinggal telepon. Siapapun yang bisa ditelepon, kita telepon. Intinya nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah terlalu banyak berasumsi, nggak usah terlalu memikirkan hal yang aneh-aneh, percaya diri, cari referensi dari manapun, gas. Betul nggak Om Limbat, Om Okta, Om Lutfi, dan Om-Om semuanya? Gitu. Kalau kata teman-teman Campervan Indonesia adalah gas aja dulu, curhat belakangan. Ya, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya langsung. Mungkin bisa DM juga ke Instagramnya Keluarga Cekidot. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Salam hormat buat senior-senior saya di sini. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih Friend Destination Series. Oke, salam kece badai. Kece badai. Oke, thank you banget untuk Pak Bimo tadi pemaparan sharing-sharingnya ya. Tadi kita sudah di-sharingkan nih dengan mungkin dengan pengalamannya Pak Bimo ya selama berlibur di campervan. Memang ya liburan di campervan ini asik banget dan pastinya lebih bisa merasakan ya kayak keindahan alamnya, lebih bisa merasakan healingnya liburan seperti itu ya. Lebih santai, nggak terburu-buru waktu ya kan. Sedangkan kalau misalnya memang kita berlibur dengan menggunakan transportasi umum seperti dengan pesawat, kereta, bis dan lain sebagainya. Tapi memang pastinya di lain kenyamanan benefit yang ditawarkan campervan pastinya harus disiapkan juga ya tadi apa yang perlu dipersiapkan karena pastinya ini kan kita berlibur secara mandiri ya. Jadi Oh emang ya, harus satu lebih lagi banyak Pak, sorry. Ini dipersiapkan. kebetulan saya lagi ada di dalam motorhome saya nih. Nah, ini sekilas kondisi Wah, motorhome saya seperti ini. Nah, keren jadi di ya. sini ada dapur, Hmm. nah di sini ada kulkas, sebelahnya kulkas ada kamar mandi, di belakang itu ada tempat tidur dan ada AC juga di belakang, AC rumah. Di sini ada sofa. Jadi kebetulan barang ini lagi kita bongkar-bongkar, lagi kita keluar-keluarkan. Dan kita lagi ada persiapan untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke ya ke situ lah pokoknya. Nontonnya di YouTube aja. Lihat di YouTube ya. Oke, Oke. siap-siap. Thank you banyak semuanya. Thank you banyak. Oke, Assalamualaikum. wah, tadi kita sudah mendengarkan banyak nih dari presentasi dan sharing nih dari seluruh narasumber, dari Pak Limber, dari Pak Okta, dan juga dari Pak Bimo ya, dari keluarga Cekidot.
Oke, sip. Wah, thank you banget nih buat teman-teman semua yang sudah join pada hari ini ya. Oke, mohon maaf nih apabila dari kami ada salah-salah kata dan berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar Keren Destination lainnya atau di Keren Destination besok ya. Jadi teman-teman boleh silakan diinstal dulu aplikasi kita di Google Play Store dan juga jangan lupa follow Instagram kita di keren.destination. Dari saya Cinta Lorene, sampai jumpa. Sehat selalu semuanya.